Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua sobat Toku Lovers dimanapun kalian berada? Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kuota selalu. Episode Ultraman Arc berjudul Kaulah Givas yang telah tayang pada tanggal 28 September 2024 ini menampilkan kembali human form alien Kroko sebagai Pak Numa dan juga konklusi akhir untuk Givas di bumi. Ditulis ceritanya oleh Masaya Honda dan disutradarai oleh Masayoshi Takesue. Episode dimulai di suatu pemandian air panas di mana Yuma masih terpikirkan soal Givas. Ia khawatir Givas akan diserang sebelum mengetahui maksud dan tujuan sebenarnya. Di situ juga ada Pak Numa dalam wujud manusianya yang sengaja datang untuk berterima kasih sembari berbincang-bincang soal Givas dan Ishido. Yuma masih kebingungan tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan Givas bisa terjadi, agar setidaknya Givas bisa dilindungi sampai kebenaran terungkap. Kedatangan Pak Numa yaitu ingin membantu sebisanya, meskipun ia tidak memberitahu Ishido soal kedatangannya ke tempat Yuma setelah Ishido memberitahu keberadaan Yuma. Akhirnya, mereka berdua pergi ke kantor Skip. Terlihat saat di kantor, semua anggota sedang sibuk melanjutkan pekerjaan mereka untuk memecahkan kode Givas. Yuma pun turut kembali ke pekerjaannya juga. Di sisi lain, Givas masih terdiam sembari mengeluarkan cahaya hijau yang sama seperti malam kemarin. Beberapa waktu kemudian, informasi baru dari Pak Numa soal Givas terkuak. Givas adalah robot yang dibuat di planet Meguma yang terletak di galaksi Champieme. Galaksi yang sama dengan planet asal alien Kroko. Planet ini terkenal karena teknologi ilmiahnya yang sangat maju. Di masa lalu, alien Meguma berkembang pesat karena energi yang disediakan oleh bulan suci yang dikenal sebagai Mujari. Bulan itu membimbing masyarakatnya menuju jalur perkembangan yang tepat. Dengan menggunakan kekuatan Mujari, alien Meguma mampu menjelajahi galaksi dengan mudah menggunakan pesawat ruang angkasa raksasa. Namun, bencana melanda ketika energi Mujari mulai berkurang, menjadikan peradaban Meguma berada di jalur menuju kehancuran serta kepunahan spesies secara keseluruhan. Dalam upaya mencari Mujari kedua, salah satu alien Meguma memulai perjalanan keluar angkasa. Ia menggunakan Givas, robot yang mampu bertahan dalam kondisi alam semesta yang keras. Selama berabad-abad berikutnya, satu alien Meguma itu dan Givas melakukan perjalanan keluar angkasa. Tetapi pada akhirnya, peradaban di planet Meguma runtuh dan spesies tersebut punah, meninggalkan satu alien Meguma sebagai satu-satunya perwakilan dari jenisnya. Berita ini membuatnya kehilangan tujuan dan meninggalkannya beserta Givas sebagai satu-satunya yang selamat dari ras alien yang dulunya dikenal hebat. Dengan punahnya spesies Meguma, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dalam upaya untuk meninggalkan bukti keberadaan mereka. Ia juga menyadari bahwa kematiannya sendiri sudah dekat setelah rentang hidup yang telah berlangsung selama berabad-abad. Meskipun tidak takut mati, alien Meguma sangat khawatir tentang Givas yang akan ditinggalkan sendirian. Jika Givas mengetahui kematiannya, semua tujuannya mungkin akan berhenti dan menjadikan Givas sebagai peti mati yang terombang-ambing di alam semesta. Oleh karena itu, alien Meguma memilih untuk merahasiakan kematiannya, berharap Givas akan bertemu dengan seorang teman baik di masa depan yang dapat membimbingnya ke jalan yang benar. Sebelum meninggal, alien Meguma memberi perintah kepada Givas, "Apakah planet ini memiliki Givasku? Aku di sini untuk menjadi Givasmu." Proses pengerjaan alat pemecah kode pun selesai. Rin berhasil menguraikan suara misterius yang dipancarkan oleh Givas. Di antara terjemahannya, terdapat frasa seperti planet Meguma sedang menuju kehancuran, bulan pemberi telah hilang, kita membutuhkan bulan baru. Sementara itu, analisis oleh Yuppie mengungkapkan bahwa sirkuit transmisi informasi terpusat di leher Givas dengan kokpit terletak di area tersebut. Yuma pun memutuskan untuk menuju kokpit, tetapi pada saat itu juga, GDF mengumumkan niat mereka untuk memulai operasi penghancuran terhadap Givas pada jam 6 sore. Sehingga hanya menyisakan sedikit waktu. Dalam upaya untuk menjalin kontak dengan alien Meguma, Yuma memutuskan untuk menerobos pengawasan yang ditetapkan untuk memantau Givas dan mulai menaikinya. Namun, Givas mendeteksi keberadaan Yuma dan berusaha mengusirnya. Meskipun hampir jatuh, Yuma bertahan dan akhirnya berhasil mencapai kokpit dan membuka gerbangnya. Ia menemukan bahwa alien Meguma telah lama mati selama perjalanan panjang melalui ruang angkasa. Bahkan saat tuannya tidak ada, Givas terus bertindak sendiri sesuai dengan keinginan penciptanya.
Pada saat Yuma menyentuhnya, mumi alien Meguma pun hancur. Okagubila lagi-lagi muncul dari tanah yang membuat Yuma terperangkap lalu jatuh ke kokpit Givas. Mekanisme helm kendali pun secara otomatis tidak sengaja menempel di kepalanya, sehingga Yuma bisa mendengar suara alien Meguma yang mengungkapkan kebenaran tentang kehancuran planet Meguma. Perjalanan yang dilakukan olehnya bersama Givas untuk meninggalkan jejak keberadaan mereka di alam semesta. Alien itu memilih untuk menyembunyikan kematiannya agar Givas dapat melanjutkan perjalanannya. Rin terus menganalisis bahwa bahasa tersebut dan akhirnya menemukan makna sebenarnya dari Givas yang dapat diartikan sebagai musuh. Tetapi ketika bulan terbit, maknanya justru bertolak belakang, yang berarti teman. Mengetahui kebenarannya, Yuma masih berusaha menghentikan Givas yang tetap tidak mau merespon. Itu karena Yuma tidak diakui sebagai tuan Givas yang menyebabkan Givas menjadi semakin sulit dikendalikan. Robot itu berulang kali meminta Yuma untuk meninggalkannya sendiri. Okagubila muncul kembali dari bawah tanah yang memperburuk keadaan dengan berniat menyerang robot itu lagi. Setelahnya, Yuma terlepas dari helm kendali Givas dan melaporkan semua temuannya itu pada Ishido serta meminta agar serangan dihentikan. Tetapi, sepertinya Yuma tidak punya banyak waktu. Untuk menanggapi aksi GDF dan mengamuknya Givas, Yuma berubah sekali lagi menjadi Ultraman Arc untuk turun dalam pertempuran sengit antara Givas dan Okagubila. Arc mendapati dirinya dalam situasi yang genting setelah mengalami beberapa serangan yang kuat dan berusaha mengatur konflik yang tidak perlu. Akhirnya, ia dengan yakin berdiri di depan Okagubila untuk melindunginya dan segera ia kembali ke bentuk aslinya sebagai Yuma. Yuma menyatakan kepada Givas, yaitu, "Aku temanmu. Aku datang untuk menjadi temanmu. Aku Givasmu." Givas menghentikan serangannya dan akhirnya mendengarkan perkataan Yuma. Yuma memberitahu Givas tentang bulan yang berada pada orbit bumi dan meminta agar Givas untuk meninggalkan bumi. Karena GDF akan segera melancarkan serangan, Givas akhirnya menuruti permintaannya. Yuma akhirnya berhasil sembari melihat Givas berangkat sendirian menuju bulan. Itu dia pembahasan kita untuk Ultraman Arc episode ke-12. Lagi-lagi belum ada yang begitu menarik untuk episode 12 ini. Tapi setidaknya kita akhirnya dapat mengetahui akhir dari Givas, yaitu akhirnya ia kembali berkelana mencari bulan untuknya. Lalu momen pertarungan yang bisa dibilang 2 versus 1 antara Givas, Okagubila melawan Arc, yang pada akhirnya si pengganggu Okagubila dilindungi oleh Arc. Pertarungan mereka setidaknya cukup keren lah. Oh iya, tidak lupa usaha Yuma menaiki tubuh Givas yang besar itu demi lebih dekat dengan Givas patut diacungi jempol. Terbilang memang ekstrim sih aksi dari Yuma itu, dan juga emang resikonya tinggi. Serta interaksi antara Ishido dengan tim Skip terutama Yuma yang akhirnya kembali baik-baik saja dan solid seperti biasa. Ishido memang kadang terlalu ketat, karena tentunya mereka beda organisasi dan peraturan. Walaupun Ishido kadang sering tidak sinkron dengan Skip, tapi setidaknya hal baik selalu datang dari upaya Yuma beserta tim Skip menangani segala bencana kaiju yang membuatnya mentoleransi tindakan hebat mereka. Episode kedepannya, Ultraman Arc akan berfokus pada inti cerita yang tentunya menarik perhatian kita semua. Satu persatu misteri, rahasia, dan kebenaran akan diungkap, di mana Rution alias Ultraman Arc akan menceritakan cerita masa lalunya dan tujuannya ke bumi, serta kemunculan musuh baru dari ruang angkasa yang merupakan bagian dari inti cerita Arc itu sendiri. Apa yang akan terjadi setelah mereka bertemu, dan apa dampaknya terhadap bumi dan keseluruhan cerita Arc ini. Pokoknya, stay tune dan tunggu saja pembahasan terbaru kita yang lainnya di channel Dunia Tokusatsu ini. Jadi itulah dia pembahasan dari episode ke-12 Ultraman Arc ini. Bagaimana menurut pandangan dan komentar kalian tentang episode 12 ini? Silahkan komen teori atau opini kalian di kolom komentar di bawah ya. Kai akan selalu menemani kalian di episode pembahasan Ultraman Arc ini. Stay tune terus di channel ini. Kalau begitu, Kai pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.